Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urban Asmi dengan NIM 05402171, asal UPBJJ Purwokerto, dan saya dari program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram, atau biasa disebut juga relasi antar entitas pada suatu diagram, dari studi kasus yang telah diberikan pada mata kuliah basis data. Baik, seperti yang kita lihat bersama bahwa di sini ada sebuah studi kasus atau contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Berarti ini istilahnya mahasiswa mau meregistrasikan mata kuliah di awal semester. Nah, setiap mahasiswa itu bisa mengambil minimal satu mata kuliah dan lebih dari satu mata kuliah. Jadi minimal tuh seorang mahasiswa itu mengambil satu mata kuliah atau bisa lebih dari itu. Nah, setiap mata kuliah itu bisa diampu oleh satu dosen saja, tapi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Di sini perintahnya adalah kita disuruh membuat Entity Relation Diagram atau ERD dengan tahapan langkah-langkah yang sudah ada sesuai panduan. Nah, tadi saya sudah membuat sedikit sesuai panduan yang telah diberikan. Kalau dari panduannya ada, langkah awal dalam membuat ERD itu, kita menentukan setiap entitas yang ada. Jadi, di sini saya sudah menentukan entitas yang saya buat, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nanti setiap entitas itu akan memiliki beberapa atribut. Jadi, entitas, misalkan entitasnya itu mahasiswa, nanti akan mempunyai atribut yang akan mendeskripsikan lebih lanjut dari setiap entitas itu. Seperti mahasiswa itu entitasnya ada, mahasiswa itu atributnya ada NIM dan nama mahasiswa. Kita kesampingkan dulu primary key-nya ya, maksudnya primary key itu kita jelaskan dulu setiap atribut di setiap entitas. Nah, entitas mata kuliah mempunyai atribut juga kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Sedangkan dosen sendiri mempunyai mempunyai atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Nah, di sini apa itu primary key, Bang? Nah, apa itu primary key? Nah, primary key itu seperti kata kunci yang nanti ketika satu entitas itu berhubungan dengan entitas yang lain, ini akan menjadi kunci atau patokannya. Pada mahasiswa, primary key-nya itu adalah NIM, di mana NIM ini kan pasti nggak akan sama ya di setiap mahasiswa. Mungkin kalau nama mahasiswa itu mungkin masih bisa ada kesamaan, seperti Muhammad Rifki, bisa aja nanti ada nama juga Muhammad Rifki, tapi belakangnya ada yang lain. Tapi kalau NIM itu, barisan angka itu, nggak mungkin sama. Misalkan, tadi NIM saya 0540217121. Saya yakin di UT, dengan ratusan ribu mahasiswanya, itu tidak akan ada satupun yang NIM-nya sama, sehingga itu bisa dijadikan sebagai primary key. Dengan mata kuliah, primary key-nya adalah kode MK. Kenapa? Karena setiap MK akan mempunyai kode mata kuliahnya masing-masing. Dan dosen, seperti pada mahasiswa, yaitu nomor induk mahasiswa atau NIM sebagai primary key, pada dosen, nomor induk dosen juga sebagai primary key, sehingga itu bisa menjadi kunci dari setiap dari entitas dosen ini. Seperti itu. Selanjutnya, di sini tadi saya menjelaskan, ini saya jelaskan dulu baru nanti saya buat gambarnya ya. Di sini setelah dibuat entitas-entitas tadi, akan muncul suatu entitas baru, di mana entitas ini muncul karena hubungan antar entitas, yaitu antar entitas mahasiswa dan mata kuliah, yaitu entitas registrasi mata kuliah. Entitas registrasi mata kuliah itu nanti mempunyai atribut juga. Apa atributnya? Atributnya adalah kode mata kuliah.
name. Terus kenapa nih Bang? Kenapa nih foreign key? Kenapa name sama kode MK itu foreign key Bang? Foreign key, nggak primary key. Karena sebenarnya foreign key itu ada kata kunci tamu. Itu primary key yang sudah ada di entitas yang lain, tapi ditaruh di sini karena untuk menjaga saling keterhubungan. Tuh. Selanjutnya setelah kita menemukan entitas, kita menemukan hubungan, kita buat tabel entitas. Di sini ada tabel entitas. Entitasnya adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di bawah juga mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Ini kenapa dibiruin? Karena tidak ada hubungan. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu tidak ada hubungan dalam studi kasus ini ya. Nah, mahasiswa mata kuliah itu punya hubungan, yaitu mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Sedangkan mata kuliah dengan mahasiswa itu juga punya hubungan, yaitu diregistrasi. Jadi, mata kuliah itu diregistrasikan oleh mahasiswa. Sedangkan pada hubungan dengan dosen, yaitu mata kuliah diajarkan oleh dosen. Selanjutnya, untuk entitas dosen, ada juga hubungan dengan mata kuliah, yaitu mengajar mata kuliah. Lalu, menentukan tahapan keempat, yaitu menentukan derajat kardinalitas. Mahasiswa dengan mata kuliah itu punya hubungan dan derajat kardinalitas, yaitu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah, seperti tadi yang disebutkan di atas studi kasusnya, dan mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Tuh, jadi kardinalitasnya itu M to N atau many to many, yaitu banyak ke banyak. Sedangkan pada hubungan kardinalitas, yaitu derajat kardinalitas dosen dengan mata kuliah, yaitu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah. Tapi, tiap mata kuliah itu bisa diampu hanya dengan satu dosen. Jadi, derajat kardinalitasnya itu adalah 1:M, yaitu 1 ke banyak. Seperti itu. Jadi, kita selanjutnya adalah membuat gambar dari penjelasan yang sudah ada ini. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap pembuatan entitas diagramnya. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kita memiliki 3 entitas utama. Pada tampilan aplikasi Yeworks yang pertama, pasti akan kita ditampilkan oleh palet seperti ini. Kita akan mencari palet untuk entity relationship, di mana nanti kita bisa menggunakan tiap-tiap simbol yang ada di sini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini kita punya 3 entitas. Kita taruh ini. Ini adalah logo atau simbol untuk entitas. Gimana cara naruhnya? Kita klik tahan, lalu kita tarik. Kita taruh dulu di sini 3. Lalu kita isi di dalamnya. Kita ganti namanya kepada entitas-entitas yang sudah ditetapkan. Yang sebelah sini kita ganti mahasiswa. Yang sebelah sini kita ganti mata kuliah. Dan yang sebelah sini kita ganti dosen. Ingat, untuk tiap entitas, tadi kita sudah menentukan apa saja atributnya. Baik, untuk atribut mahasiswa, kita sudah menentukan, untuk entitas mahasiswa, kita sudah menentukan atributnya. Lalu, simbol atribut adalah simbol oval ini. Kita taruh di sini. Tadi, atribut untuk mahasiswa adalah name. Dan satu lagi adalah nama mahasiswa. Kalau ini ovalnya kelebihan, kita tinggal lebihin aja biar lebih rapi. Jadi kita besarin biar lebih rapi. Oke, selanjutnya untuk mata kuliah, entitasnya adalah, atributnya adalah kode MK. Dan satu lagi, nama MK. Ingat ya, maaf saya tadi masih agak bingung, saya agak kesalah-salah. Yang oval adalah atribut, yang persegi panjang adalah entitas. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Oke, selanjutnya dosen. Apa atribut dosen? NID atau nomor induk dosen. Dan
Satunya adalah nama dosen. Baik, setelah kita menentukan tiap-tiap entitas dan atribut yang melengkapinya, sebentar kita akan rapikan ini dulu. Ya, di sini akan terjadi sebuah hubungan atau relationship yang nantinya akan menciptakan sebuah entitas baru, yaitu entitas registrasi MK. Berarti di sini mahasiswa hubungannya dengan mata kuliah adalah meregistrasi. Akan saya tuliskan meregistrasi. Di sini muncul sebuah entitas baru, yaitu registrasi MK atau mata kuliah. Nah, lalu registrasi MK ini entitasnya punya atribut lagi, yaitu ada dua atribut. Ini adalah name yang kita dapat dari entitas mahasiswa dan kode MK yang kita dapat dari entitas mata kuliah. Oke, sebelum kita menghubungkan tiap-tiap entitas dan atribut, tadi sudah ditentukan apa-apa saja yang menjadi primary key. Maka kita kembali menentukan primary key-nya. Gimana caranya menentukan primary key? Primary key dalam tabel entitas diagram itu disimbolkan dengan garis bawah. Caranya, selain kita bisa langsung ambil yang itu, kita buat di sini, kita pencet underline untuk memberikan garis bawah di atribut. Seperti ini, jadi name-nya ada garis bawahnya. Ini menandakan bahwa name sebagai primary key. Lalu kode MK sebagai primary key untuk entitas mata kuliah. Dan NID sebagai primary key untuk entitas dosen. Oke. NIM yang diregistrasi MK juga merupakan primary key karena kita mendapatkan atribut ini dari entitas mahasiswa dan mata kuliah yang merupakan atribut ini adalah primary key yang nanti akan saling terhubung. Lalu kita akan hubungkan name, dihubungkan saja langsung ke mahasiswa. Nama mahasiswa juga dihubungkan ke mahasiswa. Untuk hubungan antara mahasiswa dan registrasi, yaitu menggunakan garis konektor seperti ini, di mana mahasiswa hanya akan berhubungan dengan registrasi. Lalu setelah itu registrasi MK akan kita hubungkan dengan konektor ini, yang berarti registrasi MK itu bisa terhubung kepada dua entitas atau lebih. Di sini ada entitas atau proses ya. Di sini ada proses tadi atau relationship meregistrasi. Lalu kita taruh juga di sini bahwa setelah itu telah terjadi mata kuliah terregistrasi atau telah didaftarkan. Oke, kita rapiin lagi sebentar. Ya. Ini registrasi MK akan kita besarkan. Oke. Lalu registrasi MK juga kita hubungkan ke registrasinya. Oke, seperti ini. Jadi registrasi MK terhubung kepada dua relationship. Nah, setelah itu terregistrasi akan berhubungan dengan mata kuliah.
Oke. Kenapa pakai yang satu? Karena terregistrasi hanya terhubung dengan mata kuliah saja. Oke, kode MK kita hubungan kepada mata kuliah, nama MK juga kepada mata kuliah, NID kepada dosen, nama dosen kepada dosen. Lalu akan muncul sebuah relationship baru di antara mata kuliah dan dosen. Sebelum menambahkan, saya izin untuk merapikan ini dulu. Ya, sini akan timbul satu relationship baru, yaitu mengajar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, dan mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu mata kuliah diajarkan oleh satu dosen. Jadi kita hubungkan ini dengan ini. Dan dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dilampirkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.